Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 6 kita bikin video, mau maghrib lah. Ini kita lagi ada di atas. Ini yang gue pegang cacing. Biar apa? Biar ikan ini kita kasih pakan yang lagi jaga burayak. Sekalian kita bahas ya. Kalau kalian pengen ternak ikan cupang atau pengen mulai usaha di ikan cupang, pastikan 3 hal ini biar kalian nggak gagal dalam usaha di ikan cupang. Mau jadi seller, mau jadi breeder, pilihan kalian itu. Tapi 3 hal ini insya Allah bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa subscribe dan follow Instagram kita di calon_cuan, khusus harga 50 ribuan, 100 ribuan, kualitas settingan induk, atau join di Telegram kita. Linknya di deskripsi video ya. Langsung kita ke videonya nih. Nah, kalau kalian ya pengen memulai usaha di ikan cupang, pokoknya 3 hal ini insya Allah bermanfaat buat kalian. Kenapa? Karena ini yang gue pegang sampai sekarang, alhamdulillah masih bisa survive usaha di ikan cupang yang udah berjalan alhamdulillah dari tahun 2015 sampai sekarang. Artinya udah lumayan bentaran. Tapi kita fokus usaha di ikan cupang itu 2017 November karena kita kerja juga sambil usaha jadi seller cupang juga. Tapi fokusnya November 2017 setelah resign. Jadi 2017 resign, kita fokus langsung ke usaha ikan cupang. Nah, kalau kalian pengen usaha di ikan cupang, kalian harus tentuin dulu ya, mau jadi seller atau breeder, karena penentuan ini sangat berpengaruh dan juga sangat penting buat kalian yang mau memulai usaha di ikan cupang. Mau jadi seller, mau jadi breeder, itu pilihan yang bagus. Tapi ada plus minusnya. Kalau kalian mau jadi breeder, itu lahan harus siap ya. Jadi ikan cupang itu kalau misalnya terbatas, kalian bisa pakai rak pembesaran itu pakai tingkat. Jadi misalnya di bawah satu kolam, di atasnya jadi 3 tingkat. Pakai 1 meter kali 50 juga bisa, jadi lebih efisien. Tapi kalau kalian pengen jadi breeder, kalian harus pastikan ya, kualitas induk itu harus mumpuni. Jangan sampai kalian nyetak ikan cupang yang cuman ngejar kuantiti. Karena kenapa? Karena sekarang itu kualitas itu sangat berpengaruh. Sampai sekarang alhamdulillah di Galaxy Koi Indonesia permintaan untuk plakat, apalagi permintaan barongsai, permintaan guardian seperti ini sangat tinggi. Kenapa? Yang penting kita permintaannya itu sesuai dengan kualitas. Jadi buat kalian yang pengen ternak ikan cupang, yang mau jadi breeder, kalian harus bisa mumpuni dari kualitas segi indukan. Jadi kalau kualitas induk udah kalian mumpuni, insya Allah kalau anakan juga pasti ngikut. Jadi anakan yang bagus itu dari turunan indukan yang bagus juga. Jadi tentuin juga dari situ. Terus kalau mau jadi breeder, kalian harus lihat dulu kondisi lingkungan. Kalau misalnya ada pakan dari alam, misalnya kutu air dari danau atau dari Kalimati, itu kalian udah nilai plus poin ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, kalian bisa kultur pakai Artemia atau ternak kutu air. Nah, cara ternak kutu air itu udah gue bahas ya. Kalian bisa manfaatin kolam lele yang bekas airnya. Jadi bekas air lele itu sangat bagus untuk ternak kutu air. Itu bisa cukup untuk ngehandle 20 lubuk ya. Kalau misalnya kolam lahan kutu air kalian punya banyak, minimal 2 kolam lah. Tapi kalau misalnya 1 kolam itu 10 lubuk juga cukup. Minimal untuk ternak ikan ternak kutu air, kalian harus punya yang namanya itu satu tempat untuk ternak kutu air. Ukurannya itu sekitar 2 kali 2 meter ya. Kalau 1 kali 1 itu kecil. Jadi harus punya minimal lahan kutu airnya itu 2 kali 2. Jadi biar aman. Kalau misalnya enggak, kalian beli. Tapi kalau misalnya beli, kalian harus hitung untuk biaya operasional kutu air, untuk biaya operasional biaya operasional pakan dan lain-lain itu kejangkau enggak. Tapi kalau misalnya operasional pakan, kutu air, cacing sutra sebulan cuma 1 juta, itu masih ketutup Pak. Masih ketutup banget. Jadi masih bisa cuan banget. Apalagi ikan cupang itu panennya itu dari telur seperti ini sampai 4 bulan itu baru bisa dipanen. Tapi itu ada rejectnya juga. Nah, gimana caranya biar nggak ada reject? Kalian harus perhatikan kualitas induk ya. Jadi kualitas induk sangat berpengaruh. Ini yang sering gue bilang, jangan sampai kalian ternak ikan cupang cuman ternak doang, tapi ketika panen kalian bingung ngejualnya. Karena kenapa? Karena pas bingung panennya itu kalian cuma ngejar kuantiti aja, kualitasnya kalian gak perhatikan. Nah, itu yang sering terjadi dari pemula ya. Jadi sangat berpengaruh kalau kalian pengen jadi breeder. Kualitas induk berpengaruh. Terus dari lingkungan kalian harus perhatikan, kalau misalnya ada danaunya dari buangan perumahan atau empang atau enggak Kalimati, kali yang enggak ada alirannya, itu pasti ada kutu airnya. Jadi kalian tinggal cek aja kalau misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya
kalian mau jadi breeder, pastikan ya kalian harus punya target pasarnya. Jangan sampai kalian ngebreed ikan cupang semua jenis, karena ada ikan cupang yang permintaannya itu dia nggak stabil, jadi cuma khusus penghobi tertentu aja. Nah, kenapa gue main di plakat koi? Karena dari yang muda, dari yang tua sampai yang udah lama main, dari yang baru dia suka di koi, karena kenapa? Warnanya dia lebih bervariasi. Nah, itu yang menjadi nilai plus dalam ikan cupang koi, seperti itu. Terus kalau kalian pengen ternak ikan cupang, kalian harus tahu juga kondisi pasar ikan cupang itu pasti ada naik ada turun, sama kayak usaha yang lain. Tapi kalau misalnya kalian ternak koi seperti ini, dia stabil harganya, permintaannya sangat tinggi. Jadi mau naik mau turun harganya tetap enak, terutama di plakat ataupun di koi. Jadi jenisnya itu kalian harus tentukan juga kalau kalian mau jadi breeder ya. Jadi jangan sampai kalian cuman asal ternak doang, tapi kualitas kalian nggak perhatikan, terus target pasarnya kalian nggak perhatikan, terus lingkungan, kalau kalian ada lahan kutu air, kalian itu udah nilai plus. Kalau gue sendiri ada lahan kutu air yang di alam itu tersedia. Tapi kalau misalnya nggak ada, gue beli setakernya 10.000 dan itu masih ketutup banget. Kalau misalnya beli operasional di sini itu sebulan bisa 1 juta sampai 1,5 juta dan itu masih ketutup banget. Jadi buat kalian perhatikan itu kalau kalian mau jadi breeder. Nah, kalau mau jadi seller, kalian harus perhatikan juga ya. Nah, kalau kalian mau jadi seller ya, seller ini penjual cupang, artinya seller ini bisa bukan cuma jual cupang doang, dia banyak banget, bisa jual ketapang, bisa jual alat serokan, pakan ikan cupang, obat segala macam. Pokoknya banyak banget untuk menjadi seller cupang. Jadi bukan cuma tergantung pada penjual ikan cupang, bukan, karena ketapang juga bisa dijual. Dan kalau kalian pengen lihat, kalau kalian punya potensi di lingkungan kalian banyak ketapang atau ketapang darat, apalagi pesisir pantai yang ketapangnya banyak banget, itu bisa jadi nilai plus, nilai poin tersendiri ya. Kalian bisa manfaatin ketapang itu, kalian olah, kalian jual. Cara pengolahannya kalau kalian bingung ada di YouTube gua, kalian tinggal scroll aja video lama 2-3 tahun yang lalu, ada gua bagiin tanpa minyak, pokoknya bersih 100%. Tinggal kalian olah, kalian jual di Shopee, Tokopedia, dan banyak banget kegunaan ketapang. Bukan cuma di cupang, tapi ikan hias segala macam pakai ya. Jadi potensinya besar banget kalau di tempat kalian ada ketapang. Jangan sampai kalian ada potensi untuk bisa menghasilkan cuan, tapi kalian nggak ngambil lah. Nah, itu kesalahan terbesar. Karena gue dulu pernah jalan-jalan ke Sukabumi, dan di situ sepanjang pantai itu ketapang nggak ada yang ngolah. Gue sampai bilang ke warga sekitar, gimana kalau kita rekanan kerjasama, olah ketapang ini, saya penjualannya, kita bagi bagi hasil ataupun 40-60 nggak masalah. Orangnya nggak mau. Arti dalam kata itu dia mungkin menilai kalau misalnya ketapang ini hanya sampah. Mungkin belum tahu lah, tapi sisi ekonominya sangat besar, potensi ekonominya sangat besar, bisa memajukan ekonomi sekitar atau bahkan bisa meningkatkan ekonomi sekitar kalau di lingkungan kalian ada ketapang. Jadi manfaatkan itu semaksimal mungkin. Kalau mau jadi seller, yang pertama itu kalian harus tentuin dulu kalian mau jadi seller cupang jenis ikan apa. Karena gue sendiri jujur aja, waktu gue main ikan cupang, yang pertama kali gue bangun itu bukan yang pertama kali gue pikirin bukan gimana caranya gue biar bisa ngejual cupang, tapi gimana caranya biar gue bisa dikenal orang kedepannya melalui ikan cupang. Nah, gue bangun personal branding yaitu Galaxy Koi Indonesia. Pertama kali gue main cupang koi atau jualan ikan cupang seller 2015 itu gue langsung main di cupang koi yang dulunya itu cuman tiger merah full block titik-titik, disebutnya cupang koi tiger. Kalian bisa lihat foto-fotonya di 2015 di Facebook gue, itu banyak banget foto-foto 2015 2016 cupang koi klasik ya. Nah, dari situ gue konsisten. Orang-orang main fancy, orang-orang main giant, main CT segala macam, waktu itu HM segala macam, gue tetap di koi. Sampai ke 2018 gue udah bisa menikmati hasil prosesnya itu. Artinya 2018 ketika booming di multicolor di Nemo, gue udah dikenal orang dan alhamdulillah personal branding gue naik. Disitulah gue ada keuntungan. Kenapa? Karena brand gue udah dikenal, Galaxy Koi Indonesia yang gue bangun dari 2015 sampai sekarang. Alhamdulillah udah banyak banget yang kenal. Dan gimana caranya kita biar bisa meningkatkan personal branding? Gampang caranya. Yang pertama, kalau kalian mau jadi seller, kalian tentuin dulu cupang jenis apa yang kalian mainkan. Misalnya kalian mau main giant. Nah, giant kan banyak jenisnya. Kalian fokus ke satu jenis dulu. Kayak gue dulu. Gue fokus di 2015 cupang koi sampai ke 2020 cupang koi. 2021 ketika goyang, gue udah ekspansif ke jenis HM.
FCCP, terus ke jenis plakat tapi plakatnya beda jenis, FCCP, plakat avatar segala macam yang gue mainin, karena gue mainin cuma 5 jenis doang sekarang. Nah artinya ketika kita udah punya personal branding, ketika kita udah punya nama di ikan cupang atau brand tersendiri, atau udah ada ciri khas sendiri, nah kita udah punya nilai plus di situ. Nah kita tinggal melebarkan sayap ke jenis yang lain biar kita bisa punya backupan sendiri. Ketika jenis ikan cupang ini sedang tidak banyak permintaannya, kita punya jenis yang lain. Nah sama kayak gue dulu, waktu cupang gue yang 2021 plakat, gue udah off plakat, tapi gue pindah ke HM karena gue nilai kalau gue main HM, main plakat terus-terusan ke depannya gue akan goyang. Tapi gimana caranya ketika sudah mulai kerasa goyang itu gimana sih? Kalau gue seller, gue udah paham permintaannya lagi naik, permintaannya lagi turun. Dari mana permintaannya? Ketika 1 bulan ini permintaan plakat jenis ini misalnya lagi nggak banyak, artinya dia udah turun. Nah gue stop ngebreednya, gue stop pindah ke ngebreed jenis yang lain. Ketika nanti 4 bulan panen, nah yang turun itu dia bakal naik lagi. Nah di usaha apapun sama, yang naik dia pasti turun, nah yang turun dia pasti naik. Nah itu udah hukum permintaan. Gimana udah hukum pasar namanya. Jadi nggak akan ngaruh. Nah kalian jadikan pengalaman. Jadi yang sering gue bilang, kalau kalian mau jadi seller itu dari bawah, jangan dari atas. Modal kalian misalnya punya 10 juta, kalian pakai 1 juta aja, 9 juta kalian simpan. Jadi jangan dipakai 10 juta buat modal cupang, jangan. 1 juta aja dipakai buat modal cupang. Tapi kalau kalian main 10 juta langsung brek jadi seller cupang ikan banyak. Nah kalau misalnya kalian ikannya banyak, terus kalian belum bisa manajemen penjualan, belum bisa manajemen cara marketing segala macam, nah kalian akan bingung sendiri. Tapi kalau kalian dari bawah merintis sedikit demi sedikit, naik demi bertahap, ketika ada menemukan trouble segala macam dari bawah terus meningkat. Nah ketika udah di atas, ketika lagi goyang-goyangnya, kalian udah punya pondasi dari atas, dari bawah ke atas. Jadi nggak akan goyang karena pondasinya udah kuat. Nah sama yang gue bangun juga dari bawah juga 2015 sampai ke 2023. Artinya gue main dari bawah dulu, bertahap sampai alhamdulillah di puncaknya 2020 ketika gua cupang lagi rame-ramenya. 1 bulan itu gua ke petani rekanan itu 100 juta minimal. 1 bulan 100 juta ke petani untuk beli ikan cupang, yang artinya gua nggak ngebreed, gua fokus penjualan. Tapi yang ngebreed petani rekanan gua. Satu petani itu bisa 50 sampai 60 juta, dan gua punya 3-4 petani waktu 2020. Nah di situ kalian bisa nilai sendiri ya. Kalau kalian mau jadi seller, artinya kalian harus punya rekanan juga. Rekanan itu penting. Jangan sampai kalian jadi seller nggak punya rekanan. Kenapa? Kalau kalian nggak ngebreed, terus kalian fokus penjualan, ketika ikan cupangnya lagi laku terjual, kalian stoknya habis. Nah bingung sendiri. Jadi jangan sampai stoknya itu habis. Kalian harus punya rekanan. Nah sama kayak gue dulu, sampai sekarang gue punya rekanan. Nah rekanan gue di Bekasi tutup, udah nggak main lagi. Dia lagi rehat dulu, nanti mainnya tahun depan. Gue udah punya rekanan lagi, alhamdulillah. Nah rekanan ini yang sangat membantu ketika ikan di sini tuh kosong, rekanan ini masuk ikan ke sini. Nah rekanan pun yang masuk ke sini itu indukan dari sini, yang artinya genetiknya udah terjamin. Kenapa? Karena kita pengen ketika buyer beli, dia mendapatkan value itu hasil dari yang dia keluarkan untuk membeli di Galaxico Indonesia. Artinya dia beli indukan, dia dapat anakannya. Nah anakannya itu dia bisa menghasilkan cuan atau menghasilkan rezeki lah di kemudian harinya. Nah seperti itu yang gue harapkan. Kalau misalnya ada yang tanya, nanti kalau misalnya tersaingi, atau bisa dibilang nanti kalau misalnya rezekinya turun gimana? Gak akan turun. Namanya usaha rezeki itu udah ada takarannya masing-masing. Kita fokus ikhtiar, berusaha untuk merawat ikan cupang, ternak segala macam, merawat dan juga penjualan. Terus sisanya tawakal, udah serahin aja sama Allah. Nah sisanya kita udah jalanin aja kehidupan kita. Jangan mikirin rezeki, karena rezeki udah ada yang ngatur, udah ada takarannya masing-masing. Jadi jangan ikut campur urusan rezeki, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus gimana caranya biar jadi seller itu biar bisa survive? Yang pertama, rekanan itu penting. Kalau kalian mau jadi seller ikan cupang, rekanan itu sangat penting. Kalian harus punya breeder ya. Ketika punya breeder atau rekanan, kalian bisa survive. Ketika ikannya habis terjual, kalian punya barang baru. Tapi kalau kalian beli partaian ke online, itu punya nilai minus. Kenapa? Kalian kalau beli partaian, gue jujur aja ya, sampelnya bagus, datangnya hancur, datangnya segala macam. Gue pernah berapa kali gue punya nama-nama besar di ikan cupang yang sekarang gue pegang. Gue pernah beli ke mereka. Ketika transaksi yang 4 juta gue beli, dari 1 juta bener gue langsung beli 4 juta. Yang dikirimin sampelnya bagus, datangnya hancur.
gue punya namanya breeder besar, sampai sekarang punya gue namanya, tapi gue nggak speak up. Kenapa? Karena itu gue jadiin pengalaman. Gue udah punya, udah nebak kalau gue pengen buka rekanan baru, breeder baru, gue harus siap kehilangan duit. Kenapa? Karena gue akan nilai dia bisa dipegang enggak omongannya, ucapannya, tanggung jawabnya. Kalau misalnya dia nggak bisa dipegang, ya udah kita tinggalin. Nah, kalau gue rugi berarti gue kurang sedekah. Kalau misalnya gue rugi sekarang, berarti gue nanti di kemudian hari bisa untung, rezekinya diganti. Nah, udah gitu aja, simpel, nggak usah dipikirin segala macam. Namanya usaha pasti ada rugi ada untung, jadi nggak usah mikirin berlebihan lah seperti itu. Jadi kalian ambil sisi positif di video ini, kalau ada manfaatnya diambil, kalau ada buruknya mohon maaf. Terus kalau misalnya kalian pengen jadi seller ikan cupang, rekanan itu sangat penting. Terus tentuin personal branding kalian, karena ini bisa menentukan jangka panjang kalian di kemudian hari untuk dikenal jenis yang kalian unggulkan seperti itu. Terus kalau kalian mau rekanan, kalian harus tanggung jawab dengan breeder. Ketika panen besar, kalian wajib angkat. Tapi kalian harus bikin perjanjian, atau bisa dibilang omongan dulu di awal. Sistem pembagian hasilnya gimana? Beli putus dengan harga per 100 per 1000 ekor, terus nyortirnya gimana, kalian harus omongin di awal biar jelas, nanti ketika panen enggak bingung. Nah, tapi kalau kalian menemukan breeder yang bertanggung jawab, yang bisa dipegang amanah, itu alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dapat breeder, misalnya panen besar terus ikannya dijualin sendiri, atau bisa dibilang disortir sendiri, terus dijual sendiri tanpa sepengetahuan kita, padahal kita udah rekanan di awal. Nah, itu berarti kita dikasih tahu kalau dia itu nggak amanah. Nah, gue juga pernah kayak gitu, sering. Jadi bukan cuman yang tanggung jawab bener, tapi ada juga yang kayak gitu. Gue juga pernah pengalaman kayak gitu. Jadi ya udah, biarin aja. Orang yang kayak gitu, usaha apapun nggak akan maju, nggak akan sukses. Kenapa? Karena orang yang seperti itu gue udah temuin, gue udah lihat, sampai sekarang usahanya malah bangkrut. Kenapa? Karena ya itu, kalau omongan dan amanah nggak bisa dipegang, mau usaha apapun dia nggak akan maju sukses. Kenapa? Karena gue udah ngalamin sendiri. Yang dulunya gue bantu 100% dari modal indukan segala macam, terus main di belakang, akhirnya bangkrut sendiri. Jadi itu jadiin pengalaman buat gue, kalau kita usaha harus bertanggung jawab, amanah, dan juga cari berkahnya. Jangan cuma banyak rezeki tapi nggak ada berkahnya, buat apaan? Sama kayak koruptor, sama kayak mereka-mereka. Jadi yang udah jadikan pengalaman, kita harus lebih baik lagi di kemudian hari. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton. Sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.